Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengantar Manajemen. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nabila Agustina, NIM I241919, Syahida Apina, NIM I241931, Yola Novia, NIM I241937. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, dan keamanan, serta masalah keadilan. Dessler 2003. Peran penting manajemen sumber daya manusia. 1. MSDM merupakan bagian penting dalam manajemen perusahaan atau proses perekrutan, pelatihan, dan pengembangan serta evaluasi tenaga kerja. 2. Salah satu alat strategik perusahaan dalam meraih dan mempertahankan keunggulan berkompetisi. 3. Nilai tambah atau edge value bagi perusahaan. Robbins dan Coulter 2005. Prinsip dalam pendekatan strategik MSDM. 1. Karyawan merupakan unsur investasi efektif yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik akan berpengaruh pada imbalan jangka panjang ke dalam perusahaan dalam bentuk produktivitas yang besar. 2. Kebijakan, program, dan pelaksanaan harus diciptakan dengan memuaskan kedua pihak, perusahaan dan karyawan. 3. Lingkungan kerja harus diciptakan agar karyawan terdorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan keahliannya semaksimal mungkin. 4. Program dan pelaksanaan MSDM harus dilaksanakan dalam kebutuhan seimbang antara pemenuhan tujuan perusahaan dan karyawan. Mangku Prawira 2011. Faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan karyawan. Anthony et al. 1996. Berikut ini bagan yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan karyawan. Perusahaan memiliki karyawan, karyawan memiliki lebih besar kualitas dan kuantitas, akan memiliki lebih tinggi produktivitas dan profit sehingga memberikan imbalan yang besar dan pengakuan kepada perusahaan. Alur proses kegiatan MSDM. Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan alur proses kegiatan MSDM. Dimulai dengan analisis dan perancangan pekerjaan, lalu perencanaan dan analisis kebutuhan SDM. Dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen dan direkrutmen. Dan yang terakhir akan membuat karyawan berkompetisi dan berkinerja tinggi yang mendukung keberlangsungan prestasi kerja terbaik dalam jangka waktu yang panjang. Proses analisis pekerjaan. 1. Menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan. 2. Mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. 3. Menentukan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, atau kuesioner. 4. Menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. 5. Mengumpulkan informasi pekerjaan. 6. Memproses informasi analisis pekerjaan. 7. Mereview dan memperbarui informasi pekerjaan dengan meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan berupa upaya memperbaiki efisiensi perusahaan dan kemampuan karyawan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rancangan pekerjaan. 1. Pertimbangan rekayasa industri. 2. Pertimbangan rekayasa manusia. Dan ketiga, pertimbangan perilaku. Karakteristik pekerjaan. 1. 3 faktor berupa keeragaman keahlian, identitas tugas, dan makna tugas akan memengaruhi kemanfaatan kerja. 2. 1 faktor berupa ekonomi akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. 3. 1 faktor berupa umpan balik atau feedback akan meningkatkan pengetahuan tentang hasil yang diperoleh karyawan. Heckman dan Oldham dalam Netal 1996. Hal penting dalam perencanaan SDM. 1. Rencana SDM hendaknya terintegrasi dengan keseluruhan rencana strategis perusahaan. 2. Pengaruh faktor luar atau ekonomi, teknologi, pasar kerja, dan sebagainya hendaknya dipertimbangkan.
3. Perubahan dalam rancangan pekerjaan hendaknya secara eksplisit dijelaskan dalam rencana, dan rencana tersebut hendaknya mengasumsikan bahwa struktur pekerjaan di masa mendatang berbeda dengan kondisi sekarang. 4. Secara eksplisit disadari bahwa level penempatan staf hendaknya didasarkan pada peningkatan produktivitas agar perusahaan tetap kompetitif. 5. Mengestimasi kekurangan dan kelebihan karyawan di masa depan berdasarkan kategori keahlian dan pekerjaan dengan menggunakan teknik komputerisasi dan model kuantitatif. 6. Rencana SDM hendaknya selalu fleksibel dan dapat diterapkan sesuai dengan perubahan. Mangku Prawira 2011. Analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM merupakan bagian yang terpenting dan tersulit untuk dilakukan dengan alasan yang pertama, perlu diidentifikasi berbagai tantangan dan memengaruhi permintaan baik faktor-faktor berpengaruh langsung maupun faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung, seperti perubahan lingkungan eksternal. Dan yang kedua, peramalan perencanaan kebutuhan dilakukan untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang sehingga diperlukan keakuratan teknik peramalan yang digunakan. Faktor-faktor dalam analisis kebutuhan SDM, yang pertama ada faktor perubahan lingkungan eksternal berupa kondisi perekonomian makro, hukum, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persaingan usaha. Yang kedua, ada faktor lingkungan internal berupa perubahan kondisi perusahaan dan perubahan kondisi karyawan. Lalu ada teknik peramalan kebutuhan SDM menurut Mangku Prawira 2011. Yang pertama, perkiraan jangka pendek bersifat 1 tahun dengan asumsi hampir semua sumber daya, khususnya teknologi produksi, tidak berubah, berupa analisis anggaran, analisis beban kerja, dan analisis struktur perusahaan. Lalu yang kedua, perkiraan jangka panjang mencapai 5-10 tahun dengan asumsi hampir semua sumber daya berubah, terdiri dari analisis permintaan unit, analisis permintaan keorganisasian, pendapatan pakar atau ahli, analisis kecenderungan, analisis statistik, analisis penempatan, model peramalan agregat, dan analisis Markov. Lalu ada rekrutmen dan seleksi. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai dan menarik tenaga kerja agar melamar peluang pekerjaan pada suatu perusahaan. Lalu ada metode rekrutmen, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada rekrutmen internal, yaitu karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Lalu yang kedua, rekrutmen eksternal. Karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari luar perusahaan dengan job fair, goes to campus, iklan, agen pemerintah, agen swasta, dan sebagainya. Terdapat kelemahan dan kekurangan rekrutmen. Rekrutmen internal terdapat keunggulan, karyawan telah familiar dengan perusahaan. Yang kedua, biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah. Yang ketiga, meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Dan yang keempat, peluang berhasil karena penilaian kemampuan dan keahlian lebih cepat. Lalu terdapat keunggulan dari rekrutmen eksternal. Yang pertama, memiliki gagasan dan pendekatan baru. Yang kedua, bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Dan yang ketiga, tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Terdapat juga kelemahan dari rekrutmen internal. Yang pertama, konflik politik promosi posisi. Yang kedua, tidak berkembang. Dan yang ketiga, masalah moral tidak dipromosikan. Sedangkan kelemahan dari rekrutmen eksternal, yang pertama, keterbatasan keteraturan antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua, moral dan komitmen karyawan rendah. Dan yang ketiga, periode menyesuaikan yang lama. Lalu ada seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan agar karyawannya berkualitas. Yang pertama, non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar, ataupun spesifikasi kebutuhan nyata pekerja ataupun jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan ataupun pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi
Pertama ada surat lamaran, yang kedua ijazah sekolah dan daftar nilai, yang ketiga surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, yang keempat referensi dari pihak yang dapat dipercaya, yang kelima wawancara langsung, yang keenam penampilan dan keadaan fisik pelamar, yang ketujuh keturunan dari pelamar bersangkutan, dan yang ke-8 tulisan pelamar. Seleksi non-ilmiah kurang dapat dipercaya, bahkan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. Yang non-ilmiah terdapat juga yang ilmiah, yaitu seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata pekerjaan ataupun jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi ilmiah dilakukan dengan cara yang pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada analisis kebutuhan SDM dan ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir, berpedoman kepada undang-undang ketenagakerjaan. Lalu ada kualifikasi seleksi. Yang pertama, usia. Usia harus mendapatkan perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Umur pekerja juga diatur oleh Undang-Undang Perburuhan. Lalu yang kedua, keahlian ataupun skill. Keahlian harus mendapatkan perhatian utama kualifikasi seleksi karena yang akan menentukan mampu atau tidaknya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keempat, tingkat kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kelima, jenis kelamin. Jenis kelamin harus diperhatikan berdasarkan sifat pekerjaan, waktu mengerjakan, dan peraturan perburuhan. Dan yang keenam, postur tubuh. Yang ketujuh, karakter dan kepribadian. Yang kedelapan, pengalaman kerja. Karena pengalaman kerja hendaknya mendapatkan pertimbangan utama dalam proses seleksi, dan biasanya orang yang berpengalaman adalah calon karyawan yang telah siap dipakai ataupun siap pakai. Yang kesembilan, kemampuan bekerja sama. Kerjasama harus diperhatikan dalam proses seleksi karena kesediaan kerjasama yang baik vertikal maupun yang horizontal merupakan kunci keberhasilan perusahaan, asalkan kerjasama itu sifatnya positif serta berasaskan kemampuan. Dan yang ke-10, inisiatif dan kreativitas merupakan kualifikasi seleksi yang paling penting karena inisiatif dan kreativitas dapat membuat seseorang mandiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lalu ada proses penyeleksian, bisa dilihat dari bagan. Yang pertama itu ada surat lamaran diterima, lalu review surat lamaran, pemeriksaan aspek-aspek awal, pengisian formulir lamaran, tes pelamar, wawancara oleh pemimpin, penawaran pekerjaan. Dari pemeriksaan aspek awal sampai penawaran pekerjaan itu ada kemungkinan untuk ditolak. Lalu jika kita sudah lolos di penawaran pekerjaan, kita disuruh untuk tes kesehatan. Dan di saat tes kesehatan itu kita lulus, kita bakal diberikan penempatan. Apabila kita melamar lulus tapi menolak, lamaran itu bakal ditawarkan kepada pelamar yang lainnya. Orientasi dan pelatihan. Program orientasi adalah alat sosialisasi yang efektif untuk mensosialisasikan tata nilai perusahaan kepada karyawan baru sehingga dapat berkontribusi produktif bagi perusahaan sesuai tata nilai perusahaan. Lalu ada jenis orientasi. Yang pertama ada orientasi kerja, bertujuan untuk mensosialisasikan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana kontribusi pekerja baru pada tujuan unit kerja tersebut. Lalu mengenalkan karyawan baru dengan rekan sejawat. Lalu yang kedua ada orientasi organisasi, bertujuan untuk menginformasikan kepada karyawan baru mengenai sejarah, filosofi, tata nilai, prosedur dan peraturan yang berlaku kepada suatu perusahaan, dan mengenalkan fasilitas-fasilitas yang diperbolehkan oleh para karyawan yang baru seperti program pensiun, asuransi, cuti, dan sebagainya. Metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, program on-job pelatihan.
Program ini merupakan program pelatihan yang dilaksanakan langsung pada pekerjaan di bawah bimbingan penyelia atau pengawas. Metode ini meliputi pelatihan instruksi pekerjaan, rotasi pekerjaan, magang, dan on-the-job coaching. Yang kedua, program off-job pelatihan merupakan program pelatihan yang dilaksanakan tidak secara langsung pada pekerjaan. Metode ini meliputi kuliah, penyajian video, permainan peran, studi kasus, simulasi, studi mandiri, belajar terprogram, dan pelatihan laboratorium. Tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Tahap pertama adalah tahap analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis. Tahap ini mendiagnosa berbagai dimensi permasalahan dan tantangan masa depan. Hal ini disebut juga sebagai tahap penilaian dari proses pelatihan. Tahap kedua adalah implementasi pelatihan. Dalam tahap ini, dilakukan perancangan dan penyeleksi prosedur pelatihan beserta penentuan dan pelaksanaan program pelatihan. Kemudian tahap ketiga adalah evaluasi pelatihan. Tahap ini mengukur hasil pelatihan dan membandingkan hasil pelatihan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Berikut merupakan tahapan proses pelatihan dan model proses pelatihan apabila digambarkan dalam sebuah bagan. Manajemen kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan karyawan berdasarkan standar kinerja, memberikan apresiasi keberhasilan pencapaian kinerja, dan menyediakan dokumentasi untuk mendukung keputusan-keputusan lainnya. Robbins dan Coulter 2005. Manfaat penilaian kinerja adalah perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, serta umpan balik pada SDM. Mangku Prawira 2011. Elemen penilaian kinerja. Kinerja karyawan dinilai untuk mengetahui ukuran kinerja dan standar kinerjanya, kemudian memberikan umpan balik karyawan yang dapat memberikan catatan kepada karyawan sehingga dapat diputuskan sumber daya manusianya yang mana kinerja karyawan dapat diperbaiki lagi. Terdapat dua metode penilaian kinerja. Yang pertama, pendekatan berorientasi masa lalu, yaitu pendekatan yang memiliki kekuatan dalam hal kinerja yang telah terjadi. Kelemahannya, kinerja tidak dapat diubah, tetapi masih bisa dievaluasi. Metode yang dapat dipergunakan adalah skala penilaian, daftar periksa, metode pilihan yang dibuat, metode kejadian kritis, dan metode catatan prestasi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan berorientasi masa depan. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan kinerja masa depan dengan mengevaluasi potensi karyawan. Metode yang dapat digunakan adalah penilaian diri, pengelolaan berdasarkan tujuan, dan penilaian psikologis. Menurut Casio 1990, kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Sedangkan menurut Werder dan Kate 1996, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Tujuan manajemen kompensasi adalah memperoleh karyawan yang berkualifikasi, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, dan memfasilitasi pengertian antara pihak manajemen dan karyawan. Berikut merupakan jenis kompensasi. Kompensasi dapat dibayarkan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pembayaran langsung dapat berupa gaji pokok dan gaji variabel. Gaji pokok ada upah dan gaji. Untuk gaji variabel ada bonus, insentif, atau kepemilikan saham. Sedangkan pembayaran tidak langsung dapat melalui tunjangan, yaitu asuransi kesehatan, liburan pengganti, dana pensiun, atau lainnya. Menurut Robbins dan Coulter 2005, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kompensasi, seperti ukuran organisasi perusahaan, keuntungan yang diperoleh perusahaan, letak geografi perusahaan berada, filosofi manajemen atau kompensasi, jenis industri, spesifikasi atau keahlian mengerjakan suatu kerjaan, serta tingkat partisipasi karyawan yang ditunjukkan oleh kinerja dan berapa lama. Balas jasa berdasarkan merit. Merit pay adalah pembayaran imbalan yang dikaitkan dengan kinerja. Semakin tinggi kinerja, semakin tinggi pula imbalan yang dibayarkan. Konsep merit pay merupakan sistem pembayaran yang mengkaitkan imbalan dengan prestasi kinerja karyawan. Pembayaran yang didasarkan prestasi atau kinerja merupakan sistem pembayaran reguler di mana pekerja harus dievaluasi secara reguler kinerjanya.
Sebelum menerapkan sistem merit pay, beberapa pertanyaan yang harus dijawab antara lain, apakah pembayaran dinilai oleh karyawan, apakah sasaran yang dicapai dibayar berdasarkan kinerja, dan pertanyaan lainnya. Perencanaan dan pengembangan karir. Menurut Walter Webe dan Kate Davis 1996, karir adalah semua pekerjaan yang dipegang seseorang dalam pekerjaannya. Faktor-faktor yang terkait dengan karir antara lain keadilan dalam karir, perhatian dan peran penyelia dalam karir karyawan, kesadaran tentang kesempatan, minat karyawan, dan tingkat kepuasan karir berdasarkan usia dan kedudukan karyawan.